kumpul ke majelis ilmu. Siapa tahu dengan itu jenengan bisa selamat nanti. Soalnya secara akal lebih impian mereka beni 100 tahun Pak. Buan tahun raga gua nih kan. Kalau tidak ada orang yang kita kenal sebagai VIP di akhirat, tidak akan bisa kita diselamatkan itu. Tidak akan bisa. Itu satu-satunya cara agar kita dan jenengan itu semuanya selamat. Karena kata Rasulullah, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun. Hanya 3 golongan nanti yang dapat menyelamatkan kita di akhirat. 1 nabi, 2 orang yang mati syahid, syuhada, yang ketiga para ulama. Apalagi di zaman sekarang ya, ketika sudah nasab habaib palsu, ramai sekarang kan ya. Habib disuruh tes DNA katanya. Iya, dia mau beri Imam Mahdi, Pak Imam Mahdi suruh tes DNA dia. Ya, Dajjal suruh tes DNA katanya. Jadi sekarang di mana kiai dan habaib sudah mulai diadu domba, Pak. Diadu domba sekarang, rame sekarang, Pak. Saya dari Probolinggo jauh-jauh ke Banten urusan itu, Pak. Ada babi orang yang ngocah habib palsu nih kan. Sebenarnya kan tidak masalah, sampai tidak percaya terserah sebenarnya. Tapi kalau mencaci maki, Anda bermasalah gitu. Anda mau percaya Habib itu keturunan Nabi, mau keturunan Abu Lahab, terserahlah. Tapi kalau Anda mencaci maki, menghina, itu Anda bermasalah berarti. Seharusnya Anda tidak percaya tidak apa-apa sebenarnya, terserah. Kita yang ada di pesantren bertahun-tahun sudah diajarkan para habaib itu keturunan Rasulullah. Saya lebih percaya kepada kiai-kiai Sidogiri daripada kiai-kiai yang baru keluar sekarang itu. Cuma kitab tak pakai tawur wah. Bila tanya akhi langsung ngak-ngakan. Mending percaya ke kiai Sidogiri saya, ada Kiai Abdul Alim, Kiai Nawawi bin Abdul Jalil ya. Kan seperti itu. Sebenarnya tidak masalah, ada yang nggak percaya Habib terserah. Yang penting jangan mencaci maki. Kenapa? Rasulullah bersabda, la yambaghi lil muslim ayyakuna ta'anan wa la'anan. Orang umat Islam itu jangan mencaci maki, jangan menghina. Tidak boleh. Jangan suka mencaci maki, jangan suka menghina. Jangan Anda percaya, tidak apa-apa. Gitu. Yang penting Anda jangan merugikan umat Islam. Akhirnya bisnis orang-orang disuruh tes DNA semua, majur segemi juta. Ekalangko. Kan seperti itu. Nah, di zaman fitnah seperti ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud sudah memberikan wanti-wanti kepada kita. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu setiap hari Kamis beliau selalu mewanti-wanti kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun. Akan datang sebuah zaman kepada umat manusia. Yang pertama, tumatu fihi shalah, di mana salat sudah tidak dikerjakan lagi. Semakin banyak saya sengka bejeng, Pak. Bener? Semakin banyak saya tak bejeng, terutama Pak ya, terutama. Kalau bulan Ramadan, Pak, kalau sholat taraweh, kalau imamnya cepat, makmumnya banyak, Pak. Kalau imamnya lambat, makmumnya sepuni, Pak. Bila imam ini kesan, tak rapak tebuk, banyak nih makmum nih. Tapi ketika imam itu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, hari kedua sobung makmum nih, kawan. Degi, tidak para telasan, lu boleh kantor biasa. Ini sholat apa dimu kata saya ini. Jadi untuk malaikat tak ngosokan, Pak. Malaikat ngosokan rapat nih. Nah, sholat itu sudah mulai dipermainkan sekarang. Bahkan ada orang yang mengatakan tidak usah sholat, cukup ingat sama Allah. Bahkan kemarin di bulan Idul Fitri, bulan Syawal, ada yang langsung nelpon Allah, Pak. Ada, orang Indonesia itu. Saya menetapkan Idul Fitri ini langsung nelpon Allah katanya. Anjay, di nomor WA nengar ya. Bayangkan kalau sampai langsung nelpon Allah, itu kan keren kan? Langalain Nabi Musa itu. Nabi Musa saja ngobrol sama Allah itu melalui beberapa hijab, karena tak kuat mau langsung ngadep Nabi Musa itu. Ketika Nabi Musa mengatakan Robbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihat engkau, lantaroni tak bisa Musa, ben bisa nyongko, kata Allah. Ternyata fasoiko Nabi Musa langsung pingsan kan, tidak kuat kan. Orang Indonesia makalah Nabi Musa. Nelfon langsung, nggak nyoba status. Bila Idul Fitri ya Allah, boleh bila status laku jang dia. Orang Indonesia nih mau ngaku nih tak nanggung. Bedes ngaku Nabi, orang Bogor kan. Siapa orang Tukimin ya. Jadi nyaman bila tak meyakinkan, masa benar Nabi nyaman Tukimin dia. Mau nasalawatan dari Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin kan dia, Pak. Kan tak nyaman sekali kan gitu. Kayak orang Indonesia ini kan makin ngaku tak nanggung, banyak pengikut, Pak. Banyak pengikut. Bedes si omong bisa semut kan. Wa maqali inna rahmatan gunung Semeru DPR MPR KPI sebut lagi ini. Banyak pengikut aja. Tak nanggung mengaku nih. Bodoh saya mimpi Nabi Khidir. Bayangkan Nabi Musa nikah ketemu Nabi Khidir jauh melarat majma'al bahraini au amdiyahu huba. Jauh Nabi Musa perjalanan ketemu Nabi Khidir melarat. Pas bener Indonesia nih gue mimpi Nabi Khidir aja. Jare nikah Khidir sering kamu majan gue nih. Takut apa Khidir yang tanggul, Pak gitu. Mak bisa gitu loh. Kok sangat mudah seperti itu. Dan pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak itu. Itulah Indonesia ya. Tumatu fihi shalah. Yang pertama kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, salat sudah mulai tidak dikerjakan lagi. Yang kedua, wa yushrafu fihil bunyan. Nanti di akhir zaman bangunan akan dibangun tinggi-tinggi. Sekarang bangunan tinggi-tinggi, Pak. Ada perhotelan, ada pertokoan, ada mall, semuanya sudah terjadi. Wa yakthurul halfu wat talaun. Akan banyak nanti di akhir zaman kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang yang sedikit-sedikit bersumpah dan melaknat. Sekarang terjadi. Ada orang mengatakan haram mencium tangan habaib, ada itu. Haram baca rotibul haddad katanya. Kok bisa baca rotibul haddad haram ini?
Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengijazahkan amalan-amalan para habaib, dan salah satunya hizib yang terkenal bernama Hizib Khulasatul Maghnam wa Bughiyatul Mahtam Bismillahil A'zam karya Habib Ali Al-Attas. Diijazahkan, rotib diijazahkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kok ada sekarang yang bilang mengijazahkan membaca Rotibul Haddad haram? Ini bukan kiai, saudara. Ini orang-orang munafik. Sifat pertama kali orang kafir yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran apa? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu sifat orang kafir pertama kali di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Ebelein tak ebelein pakhun pengko. Mun beda orang pengko nikah mewarisi sifatnya orang kafir. Andaikan seluruh ulama mengatakan Habib itu keturunan Nabi, saya tidak percaya. Itu termasuk mewarisi sifat orang kafir yang pertama kali Al-Quran sebutkan. Pengko ini sifat orang kafir. Dan sifat orang kafir yang terakhir yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran apa? Min syarri hasidin idza hasad. Hasud, iri, dengki. Bada tetangkeh mele mobil ereh. Bada tetangkeh abangun compo dengki. Semakin kita sampaikan banyak dalil, maka semakin salah menurut mereka. Itu dengki. Dengki, kenapa bahasa Madura dengki ini kah? Dengki. Dengki nekah tebuna Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Dengki nekah sobung obat tabu. Dengki nekah sobung obat tak bisa. Empian memberi obat kalpanak sebenarnya tak bisa. Awes. Dengki nekah obat kun situng jadi Imam Ghazali. Napa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Percuma menyampaikan ribuan para ulama, percuma menyampaikan ribuan ayat. Kalau memiliki sifat dengki, Habib. Nah, kalau orang itu punya sifat dengki, tidak akan sembuh kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali neka membahas ada 3 penyakit yang tidak ada obatnya. Beda telok penyakit saya sobung obat. Saya pertama dengki. Saya kedua kenapa? Salah buduh sombong. Nah, neka sobung obat Pak. Jadi Imam Ghazali neka sobung obat neka. Salah buduh sombong. Maca kitab pas-pasan, ilmu pas-pasan, iya. Haram menikahkan anak kita bersama mereka. Nah, neka ngawur neka. Beda semakin orang yang sing aneh neka. Neka samun salah buduh sombong, neka sobung obat dengan Imam Ghazali neka. Tak bisa. Dibeli tak bisa. Nah, itu yang kedua. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa takthurur risha wa zina. Nanti di akhir zaman akan banyak uang riswah, uang suap, dan akan banyak perzinahan. Saya kemarin ada di Jakarta. Saya kalau ke Jakarta, Pak, lihat kiamat itu kayaknya dekat di sana itu. Nyari ring kodungan tak nemu gue di Jakarta nih. Bek melarat, Pak. Mana biaya tangkul kan banyak gini kan. Aku kodungan kan pita, tahun ini Pleman, tahun ini gue begini. Cuma mau nekan to panjenengan kodungan saja gitu. Mana biaya Jakarta nih jarang sih kodungan nih. Kiamat itu kayak kurang seminggu kalau di Jakarta itu. Nah, perzinahan kula mana bingin ape hotel waki, mana bingin ape hotel. Muka kamar hotel lah kujo banyak ring bini panggilan itu. Tahu wanita panggilan, Pak ya? PSK. Ya, PSK penjual sate kambing. Itu banyak di hotel itu. Pas kula tanya lagi, wani piro Mas? Dak wani dia kok. Jelas sarongan wi songkon kita nyaki wani piro, dak wani dia kok. Ora wani kun. Reken wala pura suku sarong, padahal sarong kan kita nyaki wani piro. Iya kalau Nabi Yusuf dikunci di dalam kamar bersama bersama berduaan dengan wanita cantik, Nabi Yusuf bisa menahan syahwat. Di dalam surah Yusuf kan diterangkan kan ya warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ketika Nabi Yusuf dikunci di dalam kamar oleh Zulaikha mengatakan, "Ayo Mas, bila boleh." Dua Nabi Yusuf. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qala ma'adallah, aku berlindung dari kemaksiatan kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Nabi Yusuf mulai nafsu kepada Zulaikha, perkosa Pak Nabi Yusuf nih. Di dalam kamar, bayangkan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, parah pun Pak. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Andaikan Nabi Yusuf tidak melihat burhan, hidayah, cahaya, dalil dari Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah cara kita menyelamatkan Yusuf dari perzinahan itu. Kalau kita enggak, Pak, kalau kita dikunci di dalam kamar berduaan dengan perempuan, apa dalil kita? Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Mubadzir nek kamu tak kalah. Mumpung tadi saya tahu kan. Itu dalil kita. Beda kalau Nabi Yusuf, qala ma'adallah gitu. Aku berlindung kepada Allah. Mun kita di dalil mubadzir, Pak, mun nika. Ki beda dalil make lopot gitu. Nah, ini perbedaan kita dengan Nabi Yusuf. Nah, nanti di akhir zaman kata sahabat Abdullah bin Mas'ud akan banyak riswah, uang suap. Uang suap ini biasanya akan datang ketika hampir calonan, Pak. Ada calon kepala desa bagi-bagi uang ya. Ada calon DPR, MPR bagi-bagi uang. Itu secara hukum fikih haram. Kalau dia niatnya agar kamu wajib memilih, haram. Kalau diangkat dulu, mau tak milih tak apa lagi, tak apa. Nah, tak apa kalah Pak. Tak apa kalah ngarwa. Berarti meri cuma-cuma berarti. Mun wajib milih berarti ada apa kan seperti itu. Ketika fa idza ra'aitum dzalika,
Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, mun beun ledepak ke zaman ruah, mun beun ledepak ke zaman seepon disebut lagi kadinto. Fannajatu, selamatkan diri kalian, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Selamatkan diri kalian. Kemudian santri-santrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, wa kaifa an-najat? Bagaimana cara kita menyelamatkan diri ketika kita hidup di zaman itu? Wahai Abdullah bin Mas'ud, maka beliau menjawab, kun hilsan min ahlasi baitik. Keluar rumah mun tak penting. Tak usah keluar rumah mun tak penting. Mun benih karena lakoh, mun benih karena silaturahim, mun benih karena pengajian, mun benih karena bengo-bengin sepenting. Tak usah keluar rumah. Wa kuffa yadaka wa lisanaka, dan tahan lisan dan tangan kalian. Karena maksiat sejatinya terjadi karena lisan dan tangan. Itu cuma caranya. Jadi ulah sareng panjenengan menabi tak oning masalah agama, tak usah nurut komentar, Pak. Mun nurut komentar jen rosak, Pak. Jen rosak. Cukuplah para ustadz, para ulama yang berkomentar masalah agama. Kita tidak usah komentar. Bagi kita yang tidak paham itu jangan. Kenapa? Urusan agama ini sulit, Pak. Monduk nikah bertahun-tahun belum tentu bisa baca kitab, Pak. Santri yang monduk bertahun-tahun belum tentu bisa baca kitab. Atau bahkan tadi yang dibaca, sholawat ini kan ya, sholawat simtud duror. Ketika kita membaca sholawat simtud duror, paham pian maknanya, Pak? Ngerti maknanya lagi? Tahun nih kan, pokok pun berita bunem pian pun. Kan seperti itu, kan sulit kan? Fahina qaruba awanu wadhi hadzal habib. Apa artinya, Pak? Kan tahun nih kan. Detik-detik Nabi Muhammad akan dilahirkan. Kan seperti itu. Nah, sehingga kita yang kira-kira mau berpendapat pasti salah, jangan. Biarkan para ulama yang menjawab. Dan Rasulullah memberi pesan kepada kita, fa idza raaitum dzalika fa idza raaitum ikhtilafan katsira fa alaikum bisawadil a'dham. Kalau kalian melihat perbedaan pendapat yang banyak, pilihlah mayoritas para ulama. Tak usah bingung, Pak. Bodoh sing ngocah Habib palsu, bodoh sing ngocah Habib keturunan Nabi. Mungkin bingung. Carilah mayoritas ulama keturunan Nabi. Kamu masih mayoritas, saya paling banyak sih kamu pilih ruah, pasti selamat. Kenapa? Karena Nabi sudah minta 3 perkara kepada Allah, yang 2 dikabulkan, yang 1 enten. Nah, neka terakhir neka sebelum kula pamit neka. Nabi Kak Dinto sudah pernah nyekon telok perkara kepada Allah. Saya 2 kabul lagi, saya enten. Saya pertama, napa bener Rasulullah? Ya Allah, lan tajtami ummati ala dhalalah. Ya Allah, jangan sampai umatku bersepakat kepada kesesatan. Fa'atoniha, dikabulkan oleh Allah. Tidak mungkin umat Nabi 50% salah semua. Tidak mungkin umat Rasulullah 100% murtad kepi. Tak kira. Karena ketika ada kesesatan, pasti Allah munculkan orang-orang yang akan membantah. Ketika ada orang yang berkata kebatilan, Allah akan munculkan para mujahid, orang-orang yang akan membela kebenaran. Karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menciptakan umat Nabi Muhammad untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sekali muncul kesesatan, pasti akan banyak yang menentang. Itu sudah sunnatullah, tidak akan terlewatkan itu. Tidak akan diganggu-gugat oleh pihak manapun, pasti. Jadi umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Itu disepakati dan dikabulkan oleh Allah. Permintaan Nabi yang kedua yang dikabulkan oleh Allah apa? Ya Allah, jangan biarkan umat Islam jatuh kalah di tangan orang-orang kafir. Dan itu terbukti, Pak. Gaza, Palestina, dikeroyok Amerika, dikeroyok Israel, dikeroyok Jerman, sampai detik ini Gaza tidak tumbang, saudara. Hanya Gaza, belum umat Islam yang bersatu. Hanya Gaza, keroyok Amerika, Israel, Palestina, tak tumbang, tidak terkalahkan. Karena itu sudah dikabulkan oleh Allah melalui doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, si nomor telok nih kasih tak kabul lagi, Pak. Nabi Muhammad nikah, minta si nomor telok nikah, Allah tak setuju. Kenapa permintaan Nabi terakhir? Ya Allah, semoga umatku tidak saling ribut, ya Allah. Nah, nikah. Tak kabul lagi. Kita akan atokar melulu banyak lagi. Ribut melulu kita ini. Kenapa umat Islam itu selalu ribut? Karena umat Islam ini rata-rata diciptakan dari tanah sengketa, Pak. Makan atokar melulu. Masalah tanah atokar, masalah warisan atokar, masalah nasab atokar, masalah seburung atokar. Nah, makanya tidak dikabulkan oleh Allah ini. Menjajah tak bisa. Metebaan begannya lagi boleh Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad minta, ya Allah umatku mandir tak atokaran, tak kabul lagi. Bajalat kita ini sudah seperti ini, atokar melulu kok. Tak bisa lah. Jadi mau beda tetangga atokar biasa lah. Karena dulu Nabi pernah minta tak kabul lagi, ya Allah. Nah, maka dari itu ayo sekarang agar kita tidak lama-lama di neraka, bukan masuk surga, Pak. Masuk surga kita tak pantas, Pak. Agar kita tidak lama-lama di neraka, marilah kita mendekat kepada orang-orang soleh, mendekat kepada para ulama ngaji, Pak. Mun bedah acara majelis napa bae, datang niat kumpul dengan orang soleh. Siapa tahu nanti di akhirat kita diingat sebagai santrinya, bejana kita 200 tahun masuk neraka, oleh diskon dari Allah 70%, kan lumayan, Pak. Kan lumayan. Ya Allah, dulu dia selalu hadir di majelis saya. Ya Allah, dulu dia selalu menyumbangkan meskipun hanya air 1 gelas ketika saya mengaji. Angkat dia masuk surga, ya Allah. Seharusnya ampian kepetong tahun bedain neraka bisa didiskon langsung, ampian langsung masuk surga ketika itu. Itu satu-satunya cara agar kita tidak lama-lama di neraka. Tak usah omong dorong langsung masuk surga. Aduh, tak potongan, Pak. Tak potongan. Karena kata Rasulullah, syafaati lil kabair li ummati. Syafaatku untuk para pendosa besar. Dan kita itu semuanya pendosa besar, Pak. Kita itu semua. Kalau dihitung 24 jam, kita ingat sama Allah itu hanya berapa detik kan? Kadang Allahu Akbar pikiran langsung aduh laku angsuran jatuh tempo ya Allah. Baru Allahu Akbar lah ingat utang, Pak. Jadi sholat kita itu perlu disolati lagi sebenarnya.
Ya, istighfar kita itu perlu diistighfari lagi gitu ya. Ketika bujang tak ingat, nanti tak usah lah berharap surga tak bisa. Sekarang fokus mendekat kepada orang soleh, kepada para habaib, kepada para kiai, agar nanti di akhirat kita bisa berkumpul dengan mereka semua. Mungkin itu bisa yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari Al-Fakir sendiri. Mungkin nanti sepulang dari acara yang biasanya jarang baca sholawat Pak ya, yang